Emang ya, nih hewan banyak bener manfaatnya. Tadi di tangan Maenah, kulit sapi bisa jadi makanan yang enak. Nah, kalau di tempat yang ayah datengin, tenaganya si sapi yang dimanfaatin. Ayo coba. Wah, ayah sampai penasaran, pengen nyoba apa yang dilakuin ame si sapi. Kayak gini nih cara nyetak mie tradisional yang ada di daerah Serandaan, Bantul, Yogyakarta. Namanya mie letek. Yang kalau kata orang Jawa artinya kusam atau keruh. Dibilang mie letek lantaran dalam proses bikinnya kagak pakai bahan pewarna kimia, jadi warnanya sedikit kecoklatan. Yang menarik, dalam proses pembuatannya pakai tenaga sapi buat bantu ngadonin bahan. Waduh. Kebetulan banget nih, pas ayah main kemari, itu sapi lagi pada siap-siap mau digiring ke tempat ngadon. Pak Suyadi mau ngegiring sapinya? Iya. Nanti biar ayah aja. Yuk, Oke. kita langsung ke penggilingan. Oke. Yuk. Sapinya namanya siapa, Pak? Hercules. Kenapa dinamain Hercules, Pak? Ya. Karena dia tenaganya ya? Tenaganya banyak. Tenaganya banyak. Wih, lihat tuh sapinya kelihatan banget udah siap kerja keras. Oke. Yo, Hercules. Ayo. Hei. Hei, masuk. Pasti dulu. Nah. Pintar. Sapi dengan bobot lebih dari 1 ton ini bertugas narik batu silinder raksasa buat ngegiling dan ngadonin bahan mie-nya. Kagak tanggung-tanggung, batu silinder raksasa ini beratnya hampir 1 ton atau setara ame 1000 kg. Tuh kan, gimana kagak berat banget tuh tugasnya si sapi. Sambil nemenin Hercules muter-muter ngadon, ayah juga dibantuin ame Pak Suyadi dan bapak-bapak lainnya buat ngaduk adonan. Adonan berbahan tepung tapioka dan singkong seberat 300 kg ini digiling selama 2 jam sampai tercampur rata, kalis dan kenyal. Ayah kok rasa-rasanya jadi penasaran ya. Kira-kira ayah mampu kagak ya ngegantiin kerjanya nih sapi? Mas, ini kan kita udah giling pakai tenaga sapi, Mas. Ya, betul. Tapi masih setengah jadi ya. Ya. Gimana kalau sapinya istirahat dulu biar ayah nih yang Enggak apa-apa. gantiin Silakan. sapi. Enggak apa-apa, Sementara. Silakan. Ya, Oke. go. Wah, diizinin ya. Berat. Nggak apa, biarin Pak, ayah aja Pak. Lalu, pemanasan dulu. Ayah bakalan ngerahin semua tenaga yang ayah punya nih. Tapi kok rasa-rasanya emang berat ya. Ini dapat 1 putarannya udah bagus Pak. Sapinya istirahat dulu. Sementara ayah mau mengganti tenaga sapi. Bisa dibilang nih, 1 ekor sapi bisa tenaga 20 orang gila. Tuh, mungkin saking kasihan ngelihat ayah, Pak Suyadi dan Mas Galuh sampai ngebantuin ayah buat ngedorong nih. Tapi ternyata emang bener ya, pas dibantu ame bapak-bapak, ayah bisa muterin nih alat pengadon. Tapi bukan botak namanya, kalau ayah kagak bisa ngedorong sendirian. Lepas Pak. Nggak apa-apa, lepas Pak. Saya aja Pak. Pak, nggak apa-apa. Saya aja Pak. Ada di sini. Oke. Aduh. Ternyata Ayah cuma kuat 1 putaran dan itu pun sedikit dibantu sama Bapak. Jadi nggak heran. Ini pakai tenaga sapi ya Pak, manual ya Pak. Iya. Kita nggak bisa nandingin tenaga sapi. Sekarang ayah lagi mau bantuin proses cetak mie-nya pakai mesin press hidrolik. Tugas ayah bantu narik mie-nya aja deh.
Maklum, tenaga Aye kayaknya udah kekuras banyak nih tadi waktu ngegiling mie-nya. Buat narik mie juga ada tekniknya, kagak boleh kepanjangan atau kependekan. Lantaran udah ada ukuran standarnya sekitar 1-2 meter. Wih, panjang juga ya. Lanjut, abis itu mie-nya dimatengin. Ya, Ini apa nih Pak Warju? Kotak besar ini Pak Warju. ini namanya langsengan. Langsengan. Iya. Panas banget Pak. Iya, panas. Dalamnya ada apa Pak? Ini kosong mas, mau dikasih itu mie. Oh, ternyata ini yang namanya langsengan. Kalau di sini fungsinya bukan jadi oven pemanggang, tapi alat buat pengukus tradisional. Masih pakai kayu bakar sebagai sumber panas utamanya. Langsung aja, Aye masukin nampan mie-nya ke langsengan nih. Oke. Sini. Oke. Oh, panas Pak. Panas. Oh. Ini udah benar Pak. Ya udah bener. Oke. Ini lagi. Begini nih caranya masukin nampan Pak, dah. isi potongan mie-nya ke langsengan. Disusun dari bawah dulu, baru sampai ke atas. Kita masukin dari bawah dulu ya. Karena kalau langsung atas itu panas. Ini tujuannya buat keamanan dan efisiensi perpindahan panas uap airnya. Bayangin dah, paparan uap panasnya aja berkekuatan di atas 100 derajat Celcius yang selalu bergerak naik ke atas ruangan. Jadinya kalau pekerja nyusun dari rak atas dulu, tangan mereka bisa langsung kena semburan uap panasnya nih. Waduh. Nah, biar hasil mie-nya kering, pas dikukus bisa makan waktu 1-2 jam. Setelah itu, biar tekstur mie-nya padat dan keset, mie kagak langsung dijemur, tapi didiemin di dalam suhu ruangan dulu selama sehari semalam. Ya. Itu nyangkut. Nah. Panas. Jadi selain bolak-balik, ternyata oven ini panas banget. Untuk masukinnya nggak mudah ya, karena kita berhadapan langsung sama bara api di bawah. Nah, tadi berhasil ngangkut, masukin ke oven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rak. Setelah ngebantuin Pak Warju masukin potongan mie-nya ke langsengan, Aye penasaran sama langsengan yang posisinya deket tempat Aye masukin mie tadi. Nah, Ayah sekarang mau ngambil yang ada di dalam ini. Ini apa Pak? Adonan. Ini tepung yang tadi di slender itu. Beratnya Pak? Dia berat 50 kilo 50 kilo per kotak. per kotak. Ada berapa kotak Pak? 10. Proses ngukus adonan di mari juga pakai langsengan. Tuh, lihat pas pintunya dibuka, uap panasnya berasa banget. Wah, nggak kebayang panasnya kayak apa ini. Oh. Wow. Panas banget ini hawanya Pak. Emang di sini suhu uapnya dijaga tetap stabil, kisaran 100 derajat Celcius. Oh, ayo. Oh, panas. Ayo. Panas. Ya. Dah. Bener-bener dah, emang bukan pekerjaan yang gampang. Tapi para pekerja kelihatan sigap dan cekatan buat ngeluarin nampan-nampan bambu isi adonan. Hasilnya, adonan yang udah kelihatan mengkilap, kenyal, dan juga berwarna kecoklatan ini siap buat digiling lagi. Ini selain beban berat, walaupun cuma 50 kilo ya Pak ini. Iya. Tapi nggak bisa diangkut sendiri karena ini panas. Tetesannya bisa bikin kulit melepuh. Oh, nggak boleh sembarangan. Ada caranya juga untuk ngangkutnya ya Pak. Jadi, buatan takut, minggir! Kali ini, Aye lagi bikin pakan ternak buat ayam kalkun barengan ame Pak Johan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Bahan utama pakannya adalah daun eceng gondok, dedek, dan juga ampas tahu. Sebelum proses pencampuran, Aye kudu potong-potong daun eceng gondok.
Buat peternak, kualitas pakan emang jadi salah satu kunci utama supaya kalkunnya tumbuh sehat dan punya bobot yang bagus. Pakan sengaja ayah kasih di beberapa kandang yang di dalamnya ada beberapa ayam kalkun yang masih berusia 2-5 bulan. Kalkun ini umumnya emang tetap dirawat di dalam kandang sampai mencapai usia dan kondisi fisik yang cukup kuat. Ada ratusan ekor yang dipelihara, ada kalkun usia remaja dan juga indukan. Hampir semua jenis kalkun ada di mari, mulai dari Bourbon Red, Golden Palm, White Holland, Black Spanish, sampai Royal Palm. Umumnya peruntukan ayam kalkun ini buat konsumsi ame kalkun hias. Kalkun betina dijual mulai dari harga Rp200.000 sampai Rp300.000. Sementara harga per ekor kalkun jantan sekitar Rp300.000 sampai Rp350.000. Nah, berhubung waktunya makan, ayah mau bantuin Pak Johan buat ngeluarin ayam kalkunnya dari kandang nih. Kalkunnya yang jantan keluarin ya. Oke. Hei, bunyi. Gulu. Gulu. Dikeluarin. Waktunya kamu makan ya. Sini. Berat banget, Pak. Ngambil ayam kalkun dari dalam kandang emang kelihatannya gampang, tapi bukan pekerjaan yang mudah. Gerakan yang cepat dan juga insting liarnya bikin kalkun langsung menjauh waktu ayah ngedeketin. Jadi ayam kalkun ini di habitatnya dia bisa terbang. Makanya mereka tuh dibasih sayap. Nah, terbang di depan sana. Faktanya, kalkun itu bisa terbang, tapi cuman mampu terbang dengan jarak dan juga ketinggian yang rendah. Lantaran tubuhnya gede, kagak kayak burung pada umumnya. Kalian mukbang. Ini makanan udah siap semua makanan. Ya langsung makan. Sepertinya dia lapar. Pas lagi pada mau makan, bisa-bisanya nih kalkun malah pada beradu fisik kayak begini. Waduh, kalkun jantan emang sering banget tuh berantem ame sesama kalkun jantan lantaran didorong ame sifat alaminya. Tak, Ya, Pak. ya berantem itu ayo dipisahin. Berantem Pak Jo. Pisahin. Naluri liar kalkun biasanya bakal saling bersaing buat nunjukin siapa yang paling kuat di antara kalkun-kalkun dewasa lainnya. Pertarungan ini biasanya lantaran perebutan wilayah, makanan, atau juga perhatian betina, terutama waktu musim kawin. Ada-ada aja si kalkun. Stop. Waktunya makan. Makan. Yang akur. Nah, kamu sebelah sini. Nah, ini kamu sebelah sini. Dah. Selain lantaran masalah perebutan wilayah dan juga menarik perhatian betina, kalkun jantan bisa sering berantem lantaran ngerasa terancam dan juga keganggu ame kalkun lain. Nah, dia ribut sama aku. Dia malah ini. Taruh. Sepertinya yang rusuh yang ini. Nih, kamu sebelah sini aja. Nah, kamu makan sebelah sini. Waktu ayah nyoba misahin nih kalkun, ayah kudu hati-hati. Sebabnya nih kalkun bisa nyakar pakai kukunya yang tajam. Ayah kudu waspada, jangan ampe ada korban gara-gara berantem. Kasian kan nih kalkun kalau ampe stres atau luka. Ya takut, minggir. Baju aja ini bisa, Kompol. Copot. Nah, siap satu. Ya, kedua. Saat ini, ayah lagi ada di salah satu peternakan iguana terbesar di Yogyakarta. Berbagai jenis iguana ada di mari, dari kelas peliharaan di rumah sampai kelas kontes.
Nah, ini dia nih, Mas Gary, pemilik peternakan iguananya. Ayo, wow. Ini kenapa nih? Ketika begini nih, dikasih makannya banyak nih, Mas? Iya, jadi kalau mau pengiriman, itu dia butuh energi kan di packingan nanti. Nah, ini makanya kita gendutin dulu supaya ada cadangan makanan kan. Jadi sampai tempatnya nanti dia tetap fit. Kagak cuman sapi yang ada tempat penggemukannya, ternyata iguana juga ada. Wah, iguana bakal dibanyakin cadangan lemak dan energi di tubuhnya biar kuat bertahan hidup saat dikirim ke tangan pembeli. Ini yang lihat warnanya beda-beda, Mas. Ya. Jenisnya beda kah ini, Mas? Kebetulan di sini ada dua jenis. Ada red iguana sama green iguana. Dan green iguana. Ya, hijau sama merah. Yang lebih jelas ini ya, ini red iguana, yang ini green. Ini green, hijau. Kalau untuk warna yang gelap-gelap ini sebenarnya sama hijau. Red dan green juga. Red dan green juga. Perbedaan yang paling mencolok dari kedua iguana ini terletak pada warna tubuhnya. Kalau yang hijau, iguananya berasal dari alam liar, sementara red iguana hasil dari budidaya manusia. Sekarang warna kulit iguana emang agak gelap, tapi entar bisa berubah di kondisi tertentu. Kayak saat musim kawin, hormon di dalam tubuhnya bakal mengubah warna kulit jadi oranye terang, terus disertain pengelupasan kulit ringan di area kepalanya. Nah, tiba-tiba aja pas Aye lagi ngasih makan, ada sepasang iguana yang lagi berantem nih. Kecil sepertinya dia agresif ya. Woi, galak kecil-kecil. Woi. Brutus, kamu kok galak? Oh, dia ngebelain Aye nih. Tadi Aye disabet sama yang kecil, akhirnya sama dia diserang. Sebagai hewan teritorial, sesama iguana emang bisa saling serang. Kamu jangan berantem. Nggak boleh. Teng. Malah diadu. Nggak boleh. Ya. Bisa. Nggak boleh ya. Kalian itu sahabat. Ayo ngeri-ngeri sedap nih. Misahin iguana lagi berantem nih. Sebagai bentuk pertahanan, wajar sih ya kalau mereka punya insting buat nguasain wilayahnya masing-masing. Iguana yang berantem nih pasti energinya terkuras. Nah, biar energinya on lagi, Ayo kasih makan lagi deh. Mas Ger, Ya. ini kan masih masih nuansa kelaparan nih. Iya. Ayo mau coba nih, ngasih makan di saat iguana-iguana ini lapar. Boleh. Pakai cara Ayo sendiri. Oke, boleh. Oke, Gimana boleh. tuh? Tenang, nanti ada cara tersendiri. Nih, Ayo udah siap, safety, Siap. kacamata. Kalau takut-takut nyabet kan aman Oke, mata. aman. Buat penonton di rumah, jangan sekali-kali ya niruin cara Ayo ngasih makan iguananya. Kudu didampingin ame ahlinya. Weh, nih. Waduh. Oh iya, kangkung sebenarnya bukan makanan utama iguana. Ini nih pakan alternatif saat sawi ijo atau pakcoy lagi habis di pasar. Biar kate begitu, nih hewan demen banget makan kangkung lantaran tekstur daunnya renyah dengan kadar air yang tinggi. Mampau. Cokot. Saking lahapnya, mulut Ayo hampir kegigit nih. Wah, untungnya Ayo refleks buat menghindar. Oh, berhasil. Tadi ya Mas, yang Ayo rasain ini begini Mas. Kayak ini kan ketutupan kacamata, jadi nggak tahu tuh seberapa pendek antara mulut Ayo nih sama mulutnya iguana, tapi tetap Nyaris tadi ada yang kecium. Kena. Kena. Kira kena. Untung nggak kegigit Mas. Aman. Iguana emang mendadak galak kalau lagi dikasih makan. Mereka jadi agresif lantaran takut makanannya direbut ame iguana lain. Mas Gary, Ya. tadi kan Ayo udah coba tuh Siap. nyuapin bareng ini iguana. Nah itu masih kurang menantang. Oke. Ayo mau yang lebih menantang lagi. Biar gimana caranya nih iguana ini bisa ngerubutin badan Ayo Mas. Oke, bisa. Nanti Mas Gary yang pancing ya. Bisa diatur. Bisa diatur.
nih, Aye masih penasaran sama sifat agresifnya iguana. Makanya Aye pengen tahu kayak gimana sih rasanya kalau toge ame daun kangkung ini ditaruh di atas kepala Aye. Kira-kira apakah mereka masih agresif? Ayo deh kita coba. Kukunya sih super. Wow, Brutus. Brutus mulai. Oke, kita lepas Brutus biar dia manjat. Ayo ini Brutus ini. Ayo sini. Wah, udah ada nyal. Au. Kita lihat apakah semua iguana akan. Wes, yang dari kolam juga udah mulai tertarik ya. Wah, ternyata mereka masih pada kelaparan ya. Tuh, lihat aja tuh. Udah ada iguana yang makan di area kepala Aye. Dan beberapa area tubuh kayak dada, ame tangan Aye juga nih. Wah. Tapi tetep ya, perhatian nih buat penonton di rumah. Jangan ikut-ikutan kayak Aye. Lantaran ini cuma bisa dilakuin di bawah pengawasan ahlinya. Wah, ini sih udah jadi raja iguana nih. Woi, sabar. Au. Wow. Kalau iguana ini cakarnya lebih tajam, lebih bahaya juga nih cakarnya. Salah satu cara buat ngadepin iguana yang agresif adalah dengan diam dan tenang. Soalnya kalau ada gerakan yang berlebihan, buat iguana ini udah kayak ancaman. Yo! Berhasil, tapi ya kasihan kalau kita turunin, biar dia nikmatin dulu aja. Nikmatin dulu sampai makanannya habis. Buat yang takut, minggir! Wah, kelihatannya sih tinggal petik aja ya. Tapi buat dapat pepaya berkualitas bagus, petani kudu tahu betul mana buah yang udah siap panen. Aye lagi belajar langsung sama Pak Sugeng di kebun pepaya California miliknya di daerah Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Pepaya California atau pepaya Kalina ini jadi salah satu komoditas buah yang menjanjikan. Buah ini didemenin ame konsumen lantaran daging buahnya tebal dan rasanya manis. Uniknya nih, tinggi pohon pepaya di mari sekitar 3 meteran. Lebih tinggi dari pohon pepaya lain yang umumnya cuma 1 meter sampai 2,5 meter. Selain karena jenisnya yang berbeda, pertumbuhan pepaya juga dipengaruhin ame tingkat kesuburan tanah. Oke, dalam hitungan ketiga, Ayah akan coba sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya ya Pak. Boleh, ayo. 1, 2, 3. Selain dengan memanjat pohonnya, Aye bisa petik dari bawah. Jinjit sambil metik, kelihatannya doang gampang. Padahal posisi jinjit bisa maksa lutut buat terus menekuk sedikit ke depan biar jaga keseimbangan. Yang efeknya bisa bikin sakit di sendi lutut. Keras Pak. Wah, dapat. Oh iya Pak. Oh ini nih. Tuh. Wah. Wah. Oh, lihat Pak. Lagi Pak. Ya. Lihat Pak. Selain itu, dengan posisi jinjit yang kelamaan bisa bikin sakit pinggang dan juga punggung. Ayo, sekarang kita hitung ya Pak. Nah, setelah selesai petik, waktunya Aye hitung udah berapa banyak nih Aye dapetin pepayanya. 9, 10, 11, 12. Menurut Pak Sugeng gimana nih? Nah, ini udah masuk, ini udah cepet ini petiknya. Petiknya cepet banyak? Iya, udah. 12 ya? 12. Wow, mantap. Panen pepaya dilakuin seminggu sekali. Hasilnya bisa mencapai 500 kg sampai 1 ton dalam sekali panen. Hasil panen ini juga sebagian besar langsung dikirim ke Jakarta. Pak, Gimana? ini hasil panennya mau langsung ditaruh kemana Pak? Taruh ke sana, armada sana nanti ditimbang dulu. Timbang dulu di sana? Iya, terus diangkat ke dalam. Pakai ini? Iya, saya biasanya pakai ini. Nggak usah Pak. Kalau Gimana? Ayah langsung aja, nggak usah pakai
ini bantuan ini? Bisa. Langsung bisa dong. Ya Pak, Ayo. Pak susunya harus mantep Pak biar ayah bawanya nggak jatuh-jatuh Pak. Tanpa basa-basi, Aye langsung bantuin buat ngangkut hasil panen. Tuh, lihat, sampai numpuk begini kan. Saya juga harus nimbangin. Wah, belakangnya jatuh. Nggak boleh jatuh ini. Karena jatuh. Jatuh satu. Iya, dua. Biar kate Aye udah berusaha buat ngejaga keseimbangan, tetep aja ada buah yang jatuh. Waduh. Satu. Ya, Lima. siap. Ayo. Masih ada kesempatan, Aye bakal ngambil dan angkut hasil panennya lagi. Pak. Tadi berat Gimana, banget gimana? Pak. Berat banget tadi Jatuh penuh. berapa tadi? Jatuh 3. Nanti ulang lagi Kalau apa itu berarti? Ya enggak, kamu yang enggak hati-hati nih. Oh, jadi Aye tetap dituntut untuk hati-hati ya Pak. Oke. Ya sebelah kanan mau jatuh. Ya satu. Baru satu. Saat ini lebih baik dari yang pertama. Karena jatuhnya satu. Semoga nggak ada yang jatuh lagi. Biar kate sempet ada beberapa pepaya yang jatuh, kagak bikin Aye nyerah. Emang gak gampang, tapi Aye tetap gaspol. Pak, Ya. ini langsung ditimbang beneran. Iya. Ini 46 kilo yang tadi Ayah bawa. Pantesan tadi ngos-ngos, berarti sekali angkut kurang lebih 23 kilo Pak. Ini 46 kilo. Oh, aduh. Jadi hitungnya gimana Pak? Ayah tadi bawa 46 kilo, harusnya 50 kilo. Tadi ada yang jatuh 4. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi hitungannya gagal ya Pak ya, karena ada yang jatuh. Oke, buat yang takut, minggir! Tetap tenang, walau medan menanjak dan bebatuan. Wow, ekstrim ini. Sekarang ini, Aye lagi barengan ame warga Giritirto, Purwosari, Gunung Kidul, bukan lagi ikut lomba tarik tambang ya. Ini antara yang ditarik sama yang narik, bebannya beratan yang ditarik. Ini Aye lagi bantuin warga ngerobohin pohon sengon dengan cara ditarik bareng-bareng. Nah, biar lebih gampang proses ngerobohinnya, ada warga yang tugasnya motong bagian pangkal pohon. Tapi sebelum pohon ini dirobohin, warga udah mastiin keamanan dan keselamatan. Termasuk ngarahin kemana pohonnya bakalan tumbang. Kagak butuh waktu lama, berkat kekompakan dan kerjasama warga, pohon yang tingginya sekitar 40 meter ini langsung roboh. Sesaat setelah pohonnya roboh, warga dengan cepat memotong batang pohon sengon ini jadi beberapa bagian. Batang pohon dipotong dengan ukuran sekitar 250 cm. Jenis pohon berdiameter sekitar 100 cm ini punya nilai ekonomis yang tinggi. Kayu sengon biasa dipakai buat kebutuhan industri, punya tekstur yang halus dan seratnya yang tipis. Nah, jadi ini adalah bagian yang retak. Nah, gimana caranya biar nggak lebih pecah lagi? Kita tahan pakai ini. Kita kunci ya bagian retaknya agar tidak parah. Nah, kalau hasil potongan kayunya ada yang retak di bagian dalam, biasanya langsung diklem. Tujuannya buat nyatuin potongan kayu supaya utuh lagi. Selesai dipotong, kayunya kemudian diangkut. Nih, ada 4 orang, tapi rasa 3 orang. Palanya nggak nyampe. Wah, sekarang nempel. Tuh. Pak, semangat Pak. Semangat. Ngapunten mas, Aye kagak ada maksud buat ngegodain. Tapi Aye cuman mau ngasih semangat aja buat warga. Warga di mari emang udah biasa tuh bawa potongan kayu seberat 300 kg ini dengan cara diangkut di atas kepala. Jarak yang ditempuh juga kagak main-main, bisa sejauh 300 meter.
Yang pasti kekuatan dan fisik warga kudu bener-bener prima. Dibantu ame Pak Sutrisno, sekarang Aye pengen nyobain bawa potongan kayu ini keluar kebon. Ya, hitung-hitung Aye bantuin warga gotong royong. Mas Sutrisno, tadi bawa bapak yang itu berempat ya bawa kayunya. Nah, Aye sekarang sendiri aja. Mau naik ke atas sendiri bawa kayu nih. Nah, bisa botak ke atas. Bisa, botak harus bisa. Siap, lanjutkan. Oke. Monggo. Oke. Saya ke atas dulu, Pak. Biar kate kelihatannya gampang, tapi kalau Aye mau jujur nih, ngelewatin jalanan sempit dan menanjak kayak gini emang nguras tenaga banget. Tetap tenang. Walau medan menanjak dan bebatuan, Aye harus tetap tenang, jaga konsentrasi dan keseimbangan. Selain nguras tenaga, kalau Aye kagak hati-hati bisa bikin leher cedera. Apalagi saat sendi dan otot leher Aye yang kudu bekerja keras buat nahan beban kayu. Ditambah ame guncangan yang ngedadak saat kaki ngelewatin jalan yang kagak rata. Wow, ekstrim ini. Wah, kali ini Aye milih buat tetap tenang, sambil konsentrasi, sambil mainin insting. Kagak gampang, tapi Aye pengen coba fokus buat ngejaga keseimbangan, sambil sesekali milih pijakan di jalan yang bakal Aye laluin. Ya, lempar aja. Wah. Jadi Aye salut nih sama bapak penebang pohon ini nih. Karena apa? Yang diangkut tuh bukan cuma berat, bukan cuma keseimbangan. Tapi setelah Aye rasain, tanjakan bebatuan itu emang jadi apa ya, hambatannya. Dan kemiringannya seperti ini. Bisa dirasain kan capeknya kayak apa. Buat yang takut, minggir!